Kalau memang berhasil dia bisa terbang, ya pendek-pendek saja. Hanya sebagai pengetesan baterainya. Oke. Ini agak susah megangnya. Kita take off kan. Ini kesepakatan dari seller bahwasanya ini bermasalah. Dan setelah dicek ternyata bekas bongkaran ya. Ekspektasi sih sebenarnya error ini belum dibongkar ya. Tapi ya mau gimana lagi. Oke, coba nanti kita cek dulu bagaimana status dalamnya ini. Nah, kalau dicek dari dockingnya ini ya, ini saya punya yang bagus, ini bawaan dari yang baru ya. Ini yang rusak nih yang bagus. Tuh, kalau yang bagus indikatornya tuh ya, cycle 9. Nah, ini unit baterai yang baru. Nah, ini yang tadi yang baru di unboxing. Ya, sama sekali nggak hidup statusnya. Padam. Nah, ini saya coba dulu cas secara manual. Tuh, nyala ya. Status lagi waiting. Charging dengan kondisi cycle 0. Wow. 0%. Oke, saya akan lanjut dulu untuk pengecasan dengan penggunaan adaptor yang betul-betul fast charging ya. Nah, ini saya coba menggunakan charger dari Samsung ya. Proses waiting dan arus charging yang masuk. Langsung ya. Nol koma 6 ampere ya. Tadi sempat saya coba ya. Tuh dapatnya 2 ampere. Tuh masuk dia 2 ampere. Oke. Tuh jadi kurang lebih sekitar ya setengah jam lebih ya. Naik dia ke 71% dengan arus ampernya 2,6. Tuh terbaca. Kalau diraba memang hangat nih. Mungkin sesuai dengan suhunya ya. Ini saya akan coba sampai selesai dulu dan nanti akan saya tes terbang apakah masih berfungsi di baterainya. Oke, jadi ini sudah 99% ya kapasitasnya. Dan terasa memang hangat ini baterainya. Nah, sekarang saya akan teskan fungsinya ke drone. Ini yang punya saya sendiri ya. Ini yang baru tuh istilahnya dari bawaan unit. Nah, ini yang tadi baru di unboxing. Saya cabut aja nih. Nah, coba saya pasang lagi. Apakah sama indikatornya? Ya, 99%. Kalau saya cabut chargingnya
Oke, status masih sama ya, 99%. Kalau cycle-nya 0. Nih saya akan coba langsung ke unitnya. Ini kita coba singkirkan saja dulu. Nah, ini ya baterainya. Tuh. Masih bekasan cowaan. Ini mungkin dibongkar sama yang punya nih. Indikator baterainya ya tidak tampil ternyata. Tuh. Oh, tampil ya. Tuh, tampil ya. Tadi sempat nggak tampil nih. Nah, coba kita naikkan ke level lanjutan. Level lanjutannya kita hidupkan drone-nya bersamaan dengan si RC-nya. Ini agak jauh. Ups. Oke, udah nyala. Kita lihat status di drone-nya. Ini baterai bawaan dari RC ya. Yang terpasang itu yang di unboxing. Nah, kalau dilihat tuh indikator baterainya 90. Oke, dia lagi berbicara. 99% ya, kelihatan ya. Tuh. 99%. Kemudian kita cek dari baterainya. Nih, baterai info. Wow. Ini cycle-nya 0 loh, CC-nya. Apakah jadi satu keberuntungan bagi saya mendapatkan harga yang relatif cukup terbanting, karena memang si usernya bilang, si penjualnya bilang, ini terindikasi error dan nggak tahu ya, entah kena air atau bagaimana. Tuh, ini yang punya saya ya, yang baru. Nah, yang ini yang sedang terpasang itu di yang tadi di unboxing ya. Tuh 0 cycle nih. Oke, nah saya akan cobakan terbangkan dulu untuk di sini saja ya. Kita take off dulu. GNSS-nya masih suram ya. Ini take off sementara. Apakah bisa? Bisa ya. Kita biarkan sampai penurunan fungsi baterai ya. Tuh 99% nih. Ini istilahnya beli baterai ya. Istilah beli kucing dalam karung gitu. Tuh. Oke. Nah, mati ya proses landing. Ini porsinya 99% dengan posisi baterai nih. Dari 0% ya tadi. Nah, sekarang jadi balance. Cycle count-nya itu. Oke. Nah, kita akan coba di luar ya. Kalau memang berhasil dia bisa terbang, ya pendek-pendek saja. Hanya sebagai pengetesan baterainya. Oke. Ini agak susah megangnya.
kita take off kan. Oke, GNSS nya ada lumayan ya, dapat tuh. Siap, take off. Oke. Baterainya mantap ya. Tuh. Dia terkuras. Masih berapa persen nih? Tuh, berapa persen? Masih 99 ya. Dengan posisi jarak terbangnya hanya di ketinggian ya 0,3 meter. Tuh. Dia stabil. Kita akan coba kuras baterainya hingga berapa ya? Hingga hampir habis lah. Kita tambah ketinggiannya di oke. Nah, ketinggiannya di 1,6 meter. Kita akan coba. Saya akan coba baterai yang dibilang usernya ini bermasalah ya. Dengan ketinggian segini aja untuk ngambil amannya. Apakah status baterainya cepat drop? Ini 98% nih. Karena dikhawatirkan kalau terbang jauh drop tiba-tiba, iya wassalam. Ini masih standby ya. Ketinggiannya di 1,6. Kita sedikit naikkan lagi. Naik kau. Ya. Naik dia. Tuh. Ketinggiannya di angka 4,2 meter ya. Kita biarkan saja dulu di ketinggian seperti ini. Nah, ini kapasitas baterainya 95%. Nanti saya akan update video lanjutannya. Oke, kapasitas baterai sudah 88%. Ini berlangsung sejak video sebelumnya. Saya matikan tuh mempersingkat durasi ya. Kurang lebih sekitar 5 menit yang lalu lah. Dengan jarak yang masih sama ya, 2,9. Ini saya akan coba terbangkan dengan ketinggian ini, ketinggian maksimalnya ya 87%. Ini kameranya kita bikin di sini ya. Tuh. Atau ke sana ya. Nah, sudah. Kita naikkan ketinggiannya. Ini saya akan ngambil risiko dengan baterai yang antah berantah 85%. Posisi unit di atas ya. Kita naikkan. %84. Mudah-mudahan nggak mati ya, karena baterainya status yang saya nggak tahu nih. Ketinggian masih aman, 84% masih stabil, 83%, ketinggian 59, 60, 72, 75, 81, 92, 97. Jarak sudah di 100 meter ya ketinggiannya ya. 116, 119. Oke, 122. Mentok. Sebenarnya bisa di 150 ya. Tuh, kita standby kan di angka 118 meter di kondisi baterai 81%. Unitnya di mana? Itu. Ah, tuh yang titik-titik tuh. Kelihatan ya? Oke, jadi baterainya ini ya mudah-mudahan masih aman ya. Karena dilihat dari siklusnya ini 81% terjadi penurunan yang normal ya. Tuh 80%. Terindikasi dari si indikator
baterainya yang ada di RC-nya. Kita putar. Ya, oke. %80 ya. 79%. Oke, ini saya akan turunkan dengan ketinggian yang cukup aman ya. Karena mengingat nih baterainya saya nggak tahu kualitasnya. 105, 100 meter. Oke, 79%, 78%. Penurunannya nggak terlalu lompat ke bawah ya. %78. Nanti saya akan lihatkan database berapa menit penerbangan dari awal terpasang ya. Oke, ini dia. Kita akan tampilkan bagian bawah. Nah, tuh. Kelihatan ya? Kelihatan warna merahnya itu ada sensor infrared ya. Tuh. Itu sensor ketinggian dan sekaligus untuk sensor mendeteksi apa ya, obstacle bagian bawah, halangan ya. Status baterai masih 76% nih, 75%. Dari kapasitas 99% tadi ya, belum sampai 100% ya. Oke, nanti akan saya lanjut lagi videonya. Oke, di sini kapasitas baterainya 71% dengan status ketinggian terindikasi 0 meter ya. Nah, ini saya rubah mode ke sport dengan speed yang paling kencang. Saya akan coba. Sit, ngerem dia. Mantap, kita siksa dia. Baterainya ya. Moga-moga unitnya aman. Oke, posisi sudah di tengah. Masuk. Kita siksa lagi untuk ke depan. Mantap. Ini statusnya baterai yang sedang saya kuras untuk ngecek kapasitas yang normalnya ya. Ini 66%. Kini saya akan turunkan sedikit aja karena sudah sedikit menyentuh kabel itu. Ready? Go! Oke. Nah, jadi menurut penggunaan yang sudah beberapa menit saya gunakan ya, ini baterainya termasuk sehat ya kategorinya. Tuh, 64%. Ini terindikasi saya dapat jackpot ya. Mudah-mudahan. Karena harga kesepakatan dari sellernya itu saya beli dengan harga 250.000 baterainya saja. Ini cara untuk menghabiskan baterai ya, karena takut di ketinggian yang sangat tinggi, takut hilang. Oke, ini saya akan lanjut lagi videonya. Next ya. Jadi sudah beberapa menit dipakai, baterainya tinggal 34%. Sempat tadi disiksa ya, dengan mode speed maksimal. Tuh, indikator baterainya tinggal kedip 2 ya. Sempat tadi nabrak pohon itu ya, nggak jatuh memang, hanya baling-balingnya kena ke daun. Nggak nabrak sih, jadi baling-balingnya ini
memutuskan daun-daun yang kena tadi. Dan sialnya tidak terekam. Tuh, memang mode rekaman untuk si drone-nya itu tidak diaktifkan, tapi untuk mode screen video recorder diaktifkan. Tapi keburu tadi memang belum diaktifkan. Nah, kapasitas baterainya 31%. Jadi ini analisa saya ya. Baterai yang saya dapatkan dengan harga yang sangat murah, yang dikatakan si usernya itu error atau bagaimana, ini cukup bagus ini, cukup bagus. 30% nih dari 99% tadi yang sudah dicas. Tuh, nanti kita akan lihat cycle count-nya apakah naik ya. Tadi kan 0. Oke, ini saya akan nikmati dulu untuk ngabisin baterainya secara keseluruhan ya. Bukan secara keseluruhan sih, kemungkinan di angka 20% si drone-nya ini akan otomatis ya untuk mode kependaratan. Nanti saya akan pakai hingga 20%-an ya, tidak sampai 20%, sekitar 25% saja lah. Nih, posisi baterainya 20%. Oke, cukup ya dikuras sampai 20% saja. Nah, ini recorder tuh ada peringatan ya, lowbat. Ini recordernya sudah saya rekam di 14 menit sebelumnya ya. Namun ini sudah terpakai kurang lebih sekitar 5-10 menit sebelumnya, sebelum saya aktifkan video recordernya ini ya di RC-nya. Ini saya akan daratkan. Oke, 20% ya, 18% ya. Jadi tidak ada penurunan signifikan ya dari angka kapasitas baterainya. Ini bisa saya vonis beruntung saya dapatnya ini. Oke, setelah landing tadi udah kita lihat sama-sama ya. 20% otomatis dia ada peringatan harus landing. Nah, ini baterai yang tadi saya pakai tuh. Ini baterai yang barusan di unboxing ya. Nah, ini baterai bawaan dari unit itu. Nah, ini istilahnya saya beli kucing dalam karung ya. Dan ternyata setelah dipakai itu berfungsi normal, namun untuk kedepannya saya tidak tahu. Nah, nih kalau kita lihat dari histori penerbangannya ya. Kita aktifkan dulu wifi-nya tadi, kemudian kita lihat histori penerbangannya. Tuh, ini agak silau ya. Tuh, kelihatan ya. Oke. Nah, ini histori penerbangannya tadi sebelum terbang itu 20 penerbangan ya. Ini sekarang 21. Kita lihat histori penerbangannya di. Nah, ini dia. Jarak yang tertempuh itu 1 km, tapi durasi terbangnya 26 menit ya. Wih, ini sama dengan versi baru ya. Versi baru 26 menit di indikator 20% ya. Alarm berbunyi. Landingan di 18% tuh. 2 Januari ya 2025. 26 menit. Mantap nih. 26 menit dengan statusnya ya ini. Saya nggak pakai jarak jauh, hanya ketinggian paling maksimal tadi di 122 meter ya. Tuh. Nah, jaraknya hanya di sini saja. Tuh. Hanya di sini saja jaraknya. Cuman dia dihidupkan di udara selama 26 menit. Baterai kategori yang error nih kata sellernya nih. Errornya saya nggak tahu. Nanti saya tanyakan lagi sama sellernya. Ibaratnya saya dapat jackpot sini. Nah, kalau dilihat dari status video screen recorder ya, ini dari screen recorder yang saya ambil. Nah, ini ada dua file ya. Karena sebelumnya saya terbang menggunakan baterai ini juga ya. Jadi file yang kedua itu ini. Nah, nih. Durasi menitnya berapa ya? 15 menit, tapi tadi yang secara history itu 26 menit ya. Luar biasa.
Nah ini tuh dari 71% ya. Tuh 71% tadi terakhir pertama saya klik screen recordernya sampai di pendaratan mana ya, pendaratan tuh 20% sudah alarm ya. Dan sempat memang saya siksa penggunaannya. Tuh penggunaannya di mode spot ya. Nah nih tuh mode spot. Oke, ini di mode spotnya. Speednya 67, wih, 7 meter per detik ya. Oke, jadi kesimpulannya saya di sini dapat baterai yang cukup beruntung ya, dengan harga 250.000. Wow. Oke, semoga suka dengan informasi ini. Like jika suka, dislike kalau tidak suka. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, di subscribe supaya saya lebih rajin lagi untuk upload video yang bermanfaat. Bye. Oke, ini tambahan video saja. Setelah saya masukin ke dock, tuh cycle-nya jadi nambah ya. Cycle 1 yang ini. Dan kapasitas baterainya 20%, tadi 18% karena dikuras ya. Nah sekarang sudah standby jadi naik ke 20%. Oke, jadi informasi tambahan saja untuk si baterai yang saya beli dengan harga murah. Dan berdasarkan informasi si seller ini error, nggak tahu entah error bagian mananya dan karena apa ya, nanti akan saya pertegas lagi sama sellernya. Saya bertanya saja. Oke, bye.